Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aftar Widiatmoko. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen sistem rem dan juga analisa kerusakan pada sistem rem. Yang pertama adalah pedal rem. Jadi pedal rem ini berfungsi untuk mengaktifkan sistem pengereman. Saat diinjak oleh pengemudi, pedal rem kemudian akan meneruskan gaya mekanis ke master silinder. Ketika pedal rem ini diinjak, maka lampu rem harusnya akan menyala. Nah, ketika lampu rem tersebut tidak menyala, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Salah satu diantaranya adalah bulev yang putus, atau ada sekring yang putus, atau ada harness konektor yang tidak terpasang dengan sempurna. Kemudian di sini ada tuas handbrake yang berfungsi untuk menahan kendaraan pada saat parkir. Kemudian juga sebagai sistem rem darurat untuk mengunci rem belakang. Dan biasanya tuas handbrake ini berkisar antara 4-7 klik dan bisa di setel dengan cara menyetel tromol rem belakang. Komponen selanjutnya adalah master silinder rem yang berfungsi untuk mengubah gaya mekanis dari injakan pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Kemudian menyalurkan tekanan fluida rem tersebut ke kaliper rem depan atau ke silinder roda belakang. Master silinder rem memiliki dua ruang piston utama yang masing-masing untuk sistem rem depan dan juga sistem rem belakang. Demi keamanan, jika salah satu sistem rem gagal, maka satunya lagi masih tetap bekerja. Analisa kerusakan master silinder rem yang biasanya terjadi adalah akibat adanya keausan pada piston, seal, atau silinder master rem tersebut, sehingga tekanan menjadi kurang dan pedal rem terasa los atau dalam. Komponen sistem rem selanjutnya adalah booster rem yang berfungsi untuk membantu meringankan tekanan kaki pada saat menginjak pedal rem dengan menggunakan atau memanfaatkan tekanan vakum dari pompa vakum atau intake manifold untuk memperbesar gaya tekan ke master silinder. Kemudian analisa kerusakan yang biasanya terjadi pada booster rem yaitu selang vakum yang bocor atau lepas yang menyebabkan booster tidak mendapatkan tekanan vakum. Kemudian diafragma di dalam booster robek atau bocor, menyebabkan rem berat. Kemudian kita bisa melihat volume kapasitas minyak rem pada reservoir minyak rem dengan melihat batas atas atau maksimal level dan juga batas bawah atau minimal level. Minyak rem harus berada di antara batas level tersebut. Pada beberapa kendaraan, reservoir master rem juga menjadi satu dengan reservoir master kopling. Biasanya pada reservoir master rem juga dilengkapi dengan brake fluid level sensor yang berfungsi untuk mendeteksi level ketinggian minyak rem di dalam reservoir, juga untuk memberikan sinyal ke meter kombinasi jika level minyak rem terlalu rendah, dan untuk mencegah kegagalan sistem rem akibat kebocoran fluida, minyak rem yang turun karena kampas rem yang aus, kemudian masuknya udara ke sistem rem. Komponen sistem rem selanjutnya adalah aktuator dan ECU ABS. Di sini ECU ABS berfungsi sebagai pengendali sistem ABS dengan cara membaca sinyal dari sensor kecepatan masing-masing roda dan kemudian menganalisis apakah ada roda yang mulai mengunci atau slip. Berdasarkan dari perintah ECU ABS, kemudian aktuator ABS akan bertugas untuk mencegah roda mengunci dengan cara mengurangi tekanan rem, menahan tekanan, dan juga mengembalikan tekanan pada saat roda mulai berputar kembali. Komponen utama dari aktuator antara lain ada solenoid valve, yaitu mengontrol aliran fluida rem secara cepat. Kemudian ada pump motor atau pompa motor yang berfungsi untuk membalikan tekanan hidrolik ke sistem setelah dikurangi oleh outlet valve dan juga menjaga tekanan agar tetap cukup untuk pengereman berikutnya. Yang berikutnya adalah reservoir, itu berfungsi untuk menampung sementara fluida yang dibuang pada saat proses ABS aktif. Kemudian komponen selanjutnya adalah pipa dan juga flexible hose yang berfungsi untuk meneruskan tekanan hidrolik dari master silinder rem ke sistem rem di masing-masing roda. Kebocoran pada pipa dan juga flexible hose dapat menyebabkan rem tidak berfungsi dikarenakan tekanan hidrolik hilang. Kemudian pedal rem menjadi terasa los atau dalam. Selain itu, minyak rem akan terus berkurang dan juga masuknya udara ke dalam sistem rem. Komponen rem selanjutnya adalah kaliper rem yang merupakan rumah atau dudukan dari piston rem dan juga kampas rem.
Piston rem sendiri berfungsi untuk mendorong kampas rem ke arah cakram ketika tekanan hidrolik dari minyak rem diterima. Kemudian, komponen yang bersinggungan dengan piston rem secara langsung adalah seal gate rem, yang diantaranya berfungsi sebagai piston seal untuk menahan tekanan minyak rem di dalam kaliper. Juga berfungsi membantu piston kembali ke posisi semula setelah pengereman selesai karena elastisitasnya. Juga sebagai penutup debu untuk mencegah kotoran, air, dan debu masuk ke ruang piston, melindungi piston agar tidak macet atau bergerak. Analisis kerusakan yang biasanya terjadi, piston macet dikarenakan seal yang rusak dan juga berlubang. Kemudian air dan kotoran masuk menyebabkan piston macet dan juga tertahan. Ini merupakan kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem. Komponen selanjutnya yaitu sliding rem yang berfungsi untuk memungkinkan kaliper bergerak menyamping, kemudian menjaga tekanan rem rata dan juga memastikan pelepasan kampas rem setelah rem dilepas. Biasanya sliding macet dikarenakan karet pelindung debu sobek sehingga kemasukan air dan kotoran. Atau bisa saja sliding yang kering dikarenakan sliding kurang pelumasan. Jika ditemukan sliding macet pada saat pengecekan rem, dapat dilakukan pembersihan dan juga pelumasan agar membuat sliding dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Sangat penting untuk memastikan kondisi seal, piston, dan juga sliding dalam kondisi yang baik dan dapat bekerja dengan normal untuk memastikan kondisi rem yang optimal. Komponen selanjutnya adalah disc brake. Ini merupakan komponen yang bersinggungan langsung dengan kampas rem. Persinggungan langsung antara disc brake dan juga kampas rem akan menimbulkan gaya gesek yang akan membuat efek pengereman. Analisis kerusakan yang sering terjadi yaitu adalah rem getar dikarenakan disc brake yang oleng. Sangat penting untuk mengecek ketebalan dan juga keolengan dari disc brake. Jika disc brake ditemukan oleng, maka bisa dilakukan tindakan bubut disc brake atau rematching. Atau jika sudah tidak memungkinkan, bisa disarankan untuk mengganti disc brake. Komponen selanjutnya adalah vehicle speed sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan masing-masing roda. Analisis kerusakan yang biasanya terjadi yaitu wearing dari speed sensor putus diakibatkan oleh faktor eksternal yang membuat pembacaan dari sensor menjadi error. Kemudian juga bisa ditemukan kondisi-kondisi tertentu seperti permukaan dari vehicle speed sensor yang kotor atau rotor yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Komponen selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah kampas rem. Kampas rem menciptakan gaya gesek terhadap permukaan cakram atau disc brake sehingga kendaraan dapat memperlambat atau berhenti. Sangat penting untuk melakukan servis rem. Selain untuk mengecekkan ketebalan kampas rem, kita juga perlu memastikan agar sistem rem dapat berfungsi dengan baik dan normal. Kemudian kita juga akan menganalisis komponen dan juga kerusakan yang terjadi pada sistem rem belakang. Tapi sebelum itu, mari kita sedikit mengenai komponen-komponen utamanya. Yang pertama ini adalah kabel rem yang merupakan penerus dari tuas handbrake. Biasanya kalau kita sering menerjang banjir, kerusakan yang sering terjadi adalah kabel yang macet, sehingga rem belakang atau rem tromol tidak dapat terlepas dengan sempurna, menyebabkan kendaraan menjadi terasa berat karena kondisinya setengah ngunci. Kemudian ini ada pipa minyak rem belakang yang berfungsi untuk menyalurkan minyak rem ke wheel silinder belakang. Kemudian ini ada nipple untuk mengeluarkan udara di dalam sistem rem belakang. Komponen selanjutnya ini adalah vehicle speed sensor belakang, berfungsi untuk mendeteksi kecepatan dari roda belakang teman-teman. Terus ini menuju ke sebuah soket untuk menuju ke wiring dari sistem ABS. Selain itu penting untuk dilakukan pengecekan dari brake shoe atau sepatu rem belakang dengan ketebalan berkisar antara 2-3 mm. Pengukuran brake shoe biasanya dilakukan dengan menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong. Kemudian ketika melakukan servis rem belakang, jangan lupa untuk melumasi persinggungan antara brake shoe dengan backing plate untuk mencegah kemacetan dan supaya brake shoe dapat bergerak dengan lancar. Pelumasan biasanya menggunakan gemuk pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kemudian kita lakukan pengecekan pada wheel silinder apakah bocor atau tidak. Wheel silinder berfungsi untuk meneruskan tekanan hidrolik dari pipa rem
kemudian untuk menyalurkannya ke brake shoe untuk melakukan pengereman. Biasanya jika wheel silinder itu bocor, komponen-komponen yang di dalamnya itu sudah aus, antara lain silindernya itu sendiri dan juga seal di dalam wheel silinder. Kemudian ini adalah komponen yang berfungsi untuk menyetel dari kekencangan brake shoe terhadap tromol ya teman-teman, yang berdampak pada ketinggian dari pedal rem dan juga handbrake. Perlu kita ketahui bahwasanya pengecekan rem itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang berdampak pada keselamatan, kenyamanan, dan juga kestabilan dalam berkendara. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai komponen dan juga analisis kerusakan pada sistem rem. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.